Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi a'azza rasulahu bil hijrati min Makkah ilal Madinah wa zawwadahu bis sabri was sabati was sakinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحري ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Para guru, pengurus masjid dan seluruh jamaah Jumat yang khatib muliakan, alhamdulillah, kita baru saja memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah. Bagi kita umat Islam, tentu 1 Muharram ini sebuah peristiwa bersejarah yang sangat penting untuk kita ingat-ingatkan terus-menerus. Sangat penting bagi kita untuk kita gelorakan supaya dilaksanakan peringatannya setiap tahun. Kita berusaha untuk memahami makna yang ada di balik peristiwa hijrah itu. Tentu peristiwa hijrah secara fisik yang digambarkan di dalam Al-Quran itu sudah berlalu, sudah tuntas, sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam, tentu harus mampu memaknai hijrah itu dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks kekinian zaman yang kita lalui pada hari ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa perubahan. Dan perubahan yang Rasulullah lakukan itu secara totalitas. Seluruh aspek hidup dan kehidupan umat manusia itu dilakukan perubahan oleh baginda Rasulullah. Sehingga Rasulullah disebut sebagai pahlawan revolusioner, sebagai tokoh yang mampu membawa perubahan sepanjang sejarah umat manusia. Maka tidak heran kalau Michel Hart, seorang Yahudi, dia menempatkan Rasulullah sebagai sosok orang nomor 1 yang paling hebat dan mampu mempengaruhi peradaban umat manusia dibandingkan dengan tokoh-tokoh dunia yang lainnya. Jamaah ya Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita mau telusuri, sesungguhnya pergantian waktu dari waktu, pergantian tahun ke tahun berikutnya, itu adalah memperlihatkan sebuah perubahan bagi kita.
Kalaulah Rasulullah sudah melakukan sebuah perubahan besar, tetapi yang dituntut kepada kita hari ini tidak harus melakukan sebuah perubahan besar. Perubahan kecil sekalipun tidak ada persoalan. Yang penting di dalam hidup ini kita harus melakukan perubahan. Dan perubahan itu tidak harus secara fisik, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Perubahan hijrah itu bisa pula kita lakukan dalam konteks yang lebih memungkinkan untuk kondisi kita hari ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berpindah secara fisik, tetapi kita bisa melakukan perpindahan secara mental, secara ruh. Kita bisa melakukan perubahan jiwa kita. Dan ini kita pahami dari hadis Rasulullah SAW sendiri. Pada suatu kesempatan Rasul mengatakan al-muhajiru. Siapa yang disebut dengan muhajir? Muhajir itu adalah orang yang melakukan hijrah. Siapa sesungguhnya orang yang melakukan hijrah? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir itu adalah orang yang melakukan pencegahan terhadap apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebut muhajir. Maka kondisi kita hari ini tentu ketika kita disebut sebagai seorang yang melakukan hijrah, kita sudah bergerak dari satu sisi, dari satu titik kepada titik berikutnya, tentu dengan satu maksud kita melakukan sebuah kebaikan. Bagaimana kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bagus. Kita harus bergerak. Yataharrak an ujudihil awal. Kata Yusuf Qaradawi, kalau seseorang ingin melakukan perubahan, maka dia harus bergerak. Dan bergerak itu tidak harus tentu dengan fisik saja, tapi juga bisa secara mentalitas kita, perubahan jiwa kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah melakukan sebuah revolusi besar, sebagaimana yang tercermin di dalam ayat yang telah khatib bacakan tadi. Quran surah Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Allah memberi peringatan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kepada Muhammad telah diturunkan kitab Al-Quran, supaya Muhammad mampu melakukan perubahan, mampu melakukan sebuah kebaikan, yaitu mengeluarkan manusia yang kondisi pada saat itu berada dalam kondisi dulumat, dalam kondisi yang gelap gulita, kepada kondisi yang terang benderang, yang penuh dengan pencahayaan. Rasul melakukan sebuah perubahan secara total dari sistem jahiliyah kepada sistem Islam, sistem yang dulunya tidak memberikan ruang gerak hidup bagi anak-anak perempuan. Anak perempuan dibunuh. Tetapi ketika baginda Rasulullah hadir, anak perempuan ini dilindungi sedemikian rupa, menjadi orang yang paling harus dilindungi. Bagaimana pada masa awalnya, pada masa jahiliyah ada perbudakan, tetapi ketika Rasul, perbudakan itu dihilangkan. Dan banyak tatanan sosial lainnya, sosial, kultural dan sebagainya, dirubah secara total oleh Nabi. Jamaah yang berbahagia, kalau kita menelusuri makna hijrah yang ada pada masa itu, sesungguhnya itu adalah Nabi melakukan sebuah protes besar terhadap orang-orang Quraisy yang melakukan penindasan di luar batas kemanusiaan pada saat itu. Terhadap beberapa orang sahabat, pemberlakuannya sangat sadis, sangat kejam. Maka Nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah untuk sebuah perubahan besar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 13 tahun Nabi berada di Makkah, tidak ada perubahan yang mendasar. Dan Nabi melihat situasi tidak menguntungkan, Nabi mundur selangkah. Seandainya Rasul terus berada di posisi Makkah, dengan izin Tuhan kita yakin Nabi juga akan mampu melakukan perubahan. Tetapi ada hikmah di balik hijrah Nabi itu. Ketika Nabi masuk ke kota Yasrib, Nabi membangun sebuah peradaban besar.
10 tahun kemudian terlihat perubahan itu nyata di tengah-tengah umat manusia. Dan ketika Nabi balik ke kota Makkah, Fatu Makkah, satu titik darah pun tidak keluar. Karena Nabi menunjukkan itulah Islam sesungguhnya. Kami tidak suka kepada kekerasan. Tetapi kalau siapapun yang mau melawan, kita siap untuk melawan kekerasan demi kekerasan. Tetapi sesungguhnya Islam tidak suka dengan kekerasan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sekali lagi, itu sudah berlalu dilakukan oleh Nabi. Untuk kita hari ini, perubahan apa yang harus kita lakukan? Supaya kondisi kita umat Islam tidak terus-menerus dalam kondisi seperti ini. Ada 5 syarat yang harus kita lakukan. Pertama sekali itu adalah perubahan mindset kita, perubahan pola pikir kita, perubahan cara pandang kita. Kalau kita mau jadi orang-orang besar, maka kita harus berpikir cara berpikirnya orang-orang besar. Maka kita diminta untuk membaca banyak buku biografi para tokoh, supaya cara berpikir kita mengikuti cara berpikir orang-orang besar. Orang-orang besar itu banyak sekali melakukan keajaiban-keajaiban, sesuatu yang tidak mungkin secara kasat mata, tetapi akhirnya dia mampu melakukannya dengan strategi yang mulus. Jemaah yang berbahagia, dulu di kalangan orang tua kita terdengar ungkapan, silakan bertanya gaki dibilang langai bak gaki, tetapi mata kita harus ke pasar. Dan itu sering diulang-ulang oleh almarhum Gubernur kita Prof. Ibrahim Hasan. Mata harus ke pasar. Artinya apa? Kita boleh bertindak lokal, tetapi berpikirnya harus global. Think globally, locally, act locally, but think globally. Kita harus berpikir secara terbuka, secara global. Maknanya itu sesungguhnya yang dikehendaki. Kita harus rubah cara berpikir kita, termasuk sudut pandang kita, keimanan kita terhadap kondisi yang ada hari ini. Kita umat Islam hari ini pada umumnya berada pada posisi pasif keimanan kita. Iman kita yang pasif. Padahal yang dituntut di dalam agama kita, iman kita itu harus bergerak dari waktu ke waktu, dari pasif menuju aktif. Coba kita perhatikan. Yang pertama sekali firman Tuhan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Anda adalah sebaik-baik umat yang ditugaskan oleh Allah ke muka bumi untuk mengemban misi amar makruf nahi mungkar. Ayat ini bukan ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu, bukan kepada komunitas tertentu, bukan kepada para mubalik saja, tetapi kepada kita semua. Dakwah itu harus kita lakukan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, tentu dengan kapasitas kita masing-masing. Mungkin sebagian kita tidak mampu berceramah secara lisan, tetapi mampu mendakwakan secara bila hal. Pertama, pemahaman kita terhadap dakwah seperti itu. Bukan ini misi para mubalik saja, tetapi semua kita mengemban misi amar makruf nahi mungkar. Betapa hebatnya kita sebagai orang yang beragama, sebagai orang beriman. Misinya selalu membawa kondisi kesejukan. Yang diminta kepada kita hanya ubud, busuruh, pujuh, butegak. Amar makruf nahi mungkar. Jamaah yang berbahagia. Kemudian kita merujuk kepada hadis yang lain. Dalam sebuah kesempatan misalnya Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati', jika tidak mampu, fa bilisanih, maka silakan kamu melakukan perubahan itu dengan lisan atau dengan tulisan. Fa in lam yastati' fa biqalbih, maka dengan hati. Wazalika az'aful iman, tetapi itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa iman kita harus aktif. Tidak bisa kita membiarkan kondisi di dalam kegelapan secara terus-menerus. Tidak bisa kita biarkan kondisi kita di dalam kebodohan secara terus-menerus. Kita harus bangkit. Kita harus keluar dari kondisi yang terpuruk hari ini. Jemaah yang berbahagia, diakui atau tidak, secara umum umat Islam itu merupakan umat yang tertinggal, yang terpuruk dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Maka oleh karena itu perubahan
cara sudut pandang ini harus kita robah. Berbicara iman bukan persoalan emosi saja, bukan bertumpu kepada sentimen belaka, tetapi bagaimana kita mampu merubah emosi dan sentimen itu menjadi sebuah tekad untuk melahirkan inovasi, untuk melahirkan sebuah karya yang itu bisa dipakai oleh banyak orang. Itulah yang disebut dengan iman. Maka di penghujung definisi hadis yang Khatib bacakan tadi, wasaddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal, dengan karya. Jadi sekali lagi perubahan mindset kita harus kita lakukan. Islam itu diibaratkan sebagai, Muslim itu diibaratkan sebagai sebuah pohon besar yang akarnya itu menghunjam ke tanah. Kemudian rantingnya memberikan keteduhan kepada umatnya. Kemudian buah-buahnya juga memberikan rasa tersendiri kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitulah yang diibaratkan umat Islam. Kita harus selalu memberikan faedah dan manfaat kepada orang lain. Khairukum may yanfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Jamaah yang berbahagia. Kemudian perubahan mindset yang kedua itu adalah kita merubah cara berpikir kita terhadap kehidupan ini. Orang-orang yang sempurna akalnya, dia akan tahu sesungguhnya misi kehidupan ini untuk apa. Apa sih yang kita harapkan dari kehidupan ini? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali mengingatkan kepada kita, wa'lamu annamal innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ketahuilah wahai manusia, kehidupan di dunia ini itu adalah perhiasan, permainan. Maka silakan kita hidup di dunia ini, tapi jangan lupakan akhirat. Wabtaghu fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib kamu ketika kamu berada di dunia. Silakan kita hidup di dunia, tetapi jangan pernah lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal, lebih abadi. Maka yang kita butuhkan hari ini kesempatan bagi kita di saat kita masih diberikan usia hidup, kesempatan sehat, waktu dan sebagainya. Kita perbanyak saldo amaliyah kita. Rekening kebaikan saham akhirat itu dari waktu ke waktu terus kita tambah. Karena kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita ini akan berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat satu persatu saudara-saudara kita dipanggil kembali oleh Allah. Kalaulah kita tidak percaya dengan hari akhirat, tidak tahu bagaimana pahala, bagaimana Allah akan memberikan balasan di hari kemudian neraka dan surga, kita tidak paham. Tetapi apakah kematian itu tidak kita lihat sebagai bentuk pelajaran Tuhan? Apa yang sudah disampaikan oleh Allah 14 tahun yang lalu terbukti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejatinya itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Jemaah yang berbahagia, sekali lagi tentang kehidupan ini, orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Sekali lagi, akan ada kehidupan setelah kematian. Hari akhirat itu jauh lebih lama waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perubahan yang kedua setelah perubahan mindset cara berpikir kita itu adalah perubahan mentalitas kita. Sebagai umat Islam kita tidak boleh menjadi sebagai umat yang cengeng. Sebagai umat Islam kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu. Mungkin beberapa waktu Menteri Keuangan kita mengatakan tidak ada beda sesungguhnya orang Melayu, orang Indonesia dengan orang Amerika. Sama, kita makan mereka juga makan, mereka tidur kita juga tidur. Sama semua. Yang beda pola pikirnya. Yang beda dalam konteks-konteks tertentu aset mereka aktifkan semuanya, sementara kita banyak aset-aset mati. Jadi jamaah yang berbahagia itu diawali oleh perubahan mindset, perubahan mental. Coba kita baca sejarah orang-orang yang menemukan Nobel itu berangkat dari sebuah riset yang dilakukan bukan 1 hari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun.
Artinya apa? Untuk sebuah perubahan itu butuh perjuangan yang ekstra keras. Kerja keras itu harus kita tunjukkan. Hari ini persoalan kerja keras umat Islam juga menjadi suatu aspek yang memilukan. Kita jauh tertinggal dengan negara-negara yang besar, negara-negara yang maju. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, aspek perubahan yang ketiga itu adalah knowledge, pengetahuan. Education is store of life. Pendidikan adalah obor dalam kehidupan. Kita semua sepakat bahwa untuk memajukan sebuah daerah maka mesti lewat dunia pendidikan. Maka kalau mau daerah kita maju, silakan. Anak-anak kita itu kita berikan pendidikan yang memadai, baik itu pendidikan didaya maupun pendidikan formal. Kita berlomba-lomba, dan saya pikir semua orang tua menginginkan anaknya itu berpendidikan tinggi. Dan hari ini sekali lagi kualitas kita, indeks human kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi sekali lagi, mari kita berlomba-lomba untuk memajukan pendidikan kita. Anak-anak kita bekali terlebih dahulu dengan pendidikan agama, kemudian dengan pendidikan umum. Karena pendidikan agama itu yang mampu menjamin kebahagiaan mereka, baik dunia maupun hari akhir kelak. Jamaah yang berbahagia, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah strategi plan. Untuk sebuah kemenangan tentu kita butuh strategi. Hari ini, tahun ini merupakan tahun politik. Tahun 2024 juga merupakan tahun politik. Maka untuk menuju sebuah kemenangan tentu kita butuh strategi. Kalau tadi perubahan mindset, kita tidak boleh tinggal diam. Semua kita harus ikut pemilu. Dari pasif menjadi aktif. Tidak boleh kita tidak memilih. Karena kondisi ketika kita diam, maka itu akan menjadi sebuah masalah besar di kemudian hari. Dan masalahnya bukan hanya setahun, tapi untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi dari pasif kepada aktif. Kemudian untuk mendapatkan kemenangan, butuh strategi. Strategi itu penentu sebuah keberhasilan. Di dalam sebuah bisnis, strategi itu penentu sebuah kegemilangan, keberhasilan. Dalam sejarah bagaimana Abu Musa al-Asy'ari, karena beliau terlalu lugu, terlalu polos, kemudian kalah dengan strategi Amr bin As. Maka Ali mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Batil yang penuh dengan strategi, kebaikan yang tanpa strategi akan dikalahkan oleh keburukan yang ada strategi. Jemaah yang berbahagia, hari ini perjuangan kita butuh strategi. Dalam berdakwah butuh strategi. Mungkin dengan cara-cara yang digemari oleh generasi milenial. Betapa banyak warung-warung kopi yang memberikan kebebasan kepada remaja kita. Dari pagi sampai subuh, mereka bebas memanfaatkan wifi. Bisa dibayangkan generasi kita ke depan akan bagaimana. Hari ini hasil riset membuktikan kecerdasan anak-anak remaja kita itu melampaui. Artinya bisa menyamai secara nasional. Tetapi ketika dicek kondisi kesehatan rata-rata bermasalah. Anak muda, remaja, pemuda kita yang cukup banyak menghabiskan waktunya di warung-warung kopi. Tanpa dia sadari bahwa fisiknya ada organ tubuhnya yang sudah bermasalah. Dan ini mengancam kita semuanya. Maka oleh karena itu menjadi perhatian kita bersama untuk tidak membiarkan generasi muda kita ini tanpa arah. Dan itu saya pikir tanggung jawab kita bersama. Tidak cukup tanggung jawab orang tua saja. Bapak jamaah sekalian yang membuka warung usaha, tolong bisa mengkondisikan kondisi-kondisi seperti ini. Ketika azan berkumandang, baiklah 1 meter dari masjid, kita tidak bergerak sama sekali. Malu kalau kita dilihat oleh orang luar. Aceh sebagai wilayah etalase Islami yang memperlakukan syariat Islam. Tapi azan berkumandang, generasi muda kita seperti biasa saja tanpa ada pengaruh sedikit pun. Kita malu. Yang berbahagia. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. 20 tahun sudah pelaksanaan syariat Islam secara formal dalam konteks negara ini. Tetapi kita masih melihat banyak sekali potret buram yang ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi ini tanggung jawab kita bersama. Tidak mungkin kita berharap kepada dinas syariat
kepada wilayatul hisbah saja. Tetapi semua komponen bangsa, semua masyarakat, terutama sekali orang tua, ikut bertanggung jawab untuk ini. Kalau hari ini kita bisa mengatakan masing-masing tanggung jawab orang tua. Tapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai petuh haput, sebagai orang tua kampung? Kalau suatu saat Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Tanya kaglah kaglah. Tapi bagaimana dengan generasi kita, tetangga kita yang kita biarkan hidup dalam kondisi seperti itu? Saya pikir itu tanggung jawab iman kita untuk sama-sama mengemban tugas ini supaya anak muda generasi kita ke depan menjadi generasi yang lebih baik. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir karena waktu itu adalah apa yang disebut dengan amal, act. Jadi kegiatan. Sekali lagi dalam di hadis yang khatib sampaikan tadi, laisal iman bitamanni wala bitahari, walakinnal iman ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Bukanlah iman itu sesuatu yang bersifat angan-angan, sesuatu yang bersifat cita-cita. Save dengan takun mentang, save dengan cita-cita mentang, sama-sama menjadi orang yang saleh, jadi orang yang beriman. Tidak cukup. Selain pengakuan di mulut, diakui oleh hati, menghunjam di dalam hati kita. Tetapi ada satu hal lain yang paling penting, itu adalah wasaddaqahul amal. Dikonfirmasi, dibuktikan dengan amaliyah kita. Kalau hari ini amal itu diterjemahkan itu sebagai kreativitas, inovasi, karya. Kita harus berbuat, tunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukan orang-orang yang bodoh. Itu karya. Maka dari tadi khatib mengatakan, bicara iman bukan persoalan sentimen belaka, bukan mengacu kepada emosi belaka, tapi bagaimana emosi itu kita wujudkan sebagai sebuah sikap tekad baja untuk melahirkan karya, untuk melahirkan inovasi. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi, amal itu penentu. Karya itu akan dilihat oleh generasi berikutnya. Apapun karya kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi sekali lagi, amal itu sesuatu yang sangat amat dibutuhkan. Untuk kehidupan ukhrawi juga seperti itu. Saat kita diberi kesempatan hidup seperti ini, kita berlomba-lomba memperbanyak amaliyah kita menuju hari esok. Demikian juga dalam konteks peradaban dunia. Kalau Islam mau dikenal, maka Islam itu harus banyak karya. Dan karya itu akan tentu bermanfaat. Bukan hanya pada umat Islam, tapi juga pada komunitas dunia secara global. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hati pikir 5 syarat itu sangat penting bagi kita supaya kita menuju keberhasilan di suatu saat nanti. Tentu keberhasilan yang kita inginkan bukanlah keberhasilan secara personal, secara pribadi, tetapi keberhasilan dalam konteks yang lebih besar itu adalah keberhasilan umat Islam. Yang pertama adalah kita harus merubah mindset, cara berpikir kita, sudut pandang keimanan kita dari pasif menjadi aktif. Hari ini kita mungkin akan mengatakan dakwahnya orang-orang jamaah tabligh jauh lebih bagus karena mereka door to door mengingatkan orang lain, ayo kita sholat berjamaah, kita sama-sama melaksanakan jamaah, kita menuju masjid. Tetapi kita cenderung pasif, cenderung cuek. Lalu kemudian ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita biarkan seperti itu, seolah-olah itu bukan tanggung jawab kita secara kolektif. Dan sekali lagi, perubahan mindset dari pasif menuju aktif. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku, sikap karakter kita. Nabi pertama sekali diutuskan adalah untuk membawa misi perubahan akhlak. Perubahan utama yang Nabi lakukan itu perubahan akhlak. Begitu penting perubahan mentalitas itu, maka dalam Quran surah Al-Mu'minun, setelah bicara ayat pertama persoalan ibadah, persoalan yang kedua itu adalah persoalan perubahan mental, persoalan perubahan akhlak. Hari ini kita krisis tauladan, kita krisis figur. Umat Islam sangat butuh hari ini kepada figur-figur yang punya integritas, punya moralitas, punya komitmen yang tinggi untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan sekali lagi, pemilu nanti akan menjadi event yang paling elegan bagi kita untuk bisa melakukan sebuah perubahan.
Silakan berbeda pilihan, tapi jangan pernah memilih orang-orang yang track recordnya bermasalah. Tapi pilihlah orang-orang yang memang integritasnya sudah teruji. Dia punya moralitas yang tinggi. Dan tentu kriteria-kriteria terpuji lainnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah kita semua harus mengedepankan pengetahuan, ilmu. Karena ilmu itu akan membawa seseorang untuk mampu berpikir secara dewasa, bersikap secara matang dan bertindak secara sepatutnya. Ilmu itu akan membawa seseorang kepada keberhasilan yang sejati. Kemudian yang ketiga, butuh strategi. Tidak mungkin sebuah keberhasilan itu tanpa strategi. Kemudian terakhir itu adalah butuh tindakan yang nyata. Tidak cukup dengan hanya cita-cita, tapi sebuah karya yang nyata. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu disebut dengan amal. Kita akan hidup di hari akhir kelak, maka kita perbanyak saldo kebaikan. Saham akhirat harus mampu kita upayakan secara berimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khatib pikir itu saja yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Khatib pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum wa yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antar raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.